Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi yang sederhana saja. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi perpus ya. Jadi kita buat dari nol sampai akhir gitu. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang tampilannya saja, bagaimana dia itu menampilkan gitu ya. Jadi kita langsung saja. Hal yang pertama kita akan lakukan adalah membuat folder. Jadi kita akan membuat sebuah strukturnya terlebih dahulu, baru kita ngoding, ya, supaya kita tidak bingung. Jadi kita langsung saja di sini kita membuat sebuah folder. Terserah ya mau di mana aja untuk ini, mau di dokumen, download, dan musik, terserah di mana saja. Kita buat sebuah nama foldernya dengan uji coba saja. Nah, di dalam uji coba ini kita akan membuat sebuah folder kembali untuk kita membuat strukturnya. Nah, jadi di Flash ini ada strukturnya. Yang pertama itu adalah static. Nah, static ini buat apa sih? Nah, static ini untuk menyimpan aset-aset kalian gitu. Seperti IMG, apa namanya, image, video, CSS, style, JavaScript, dan lain sebagainya. Jadi kita langsung buatkan foldernya saja, jadi supaya kita tidak bingung gitu. Nanti CSS itu disimpan di mana, JavaScript itu disimpan di mana, jadi kita sudah terstruktur gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi static itu isinya ya style dan aset-aset kalian. Setelah itu kita membuat sebuah eh, folder baru dengan nama template. Nah, nanti isi dari aplikasi tampilan kalian itu masuknya di template itu. Nah, setelah kita membuat sebuah folder seperti ini, nah kita bisa saja langsung masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita lihat, enter. Oke, kita open folder. Kita klik ini, kita open select folder. Oke, sini sudah ada muncul ya. Ini ada folder static dengan folder template. Oke. Nah, hal yang pertama kalian lakukan di sini adalah kalian silakan membuat sebuah file dengan nama app.py. Sebenarnya namanya terserah ya, mau kalian ubah coba, mau kalian ubah dengan uji, itu terserah kalian gitu ya. Tetapi extensionnya itu harus py, yang menandakan sini Python. Kita enter saja. Oke. Di sini saya menamakan dengan app.py. Nah, di sini kita akan mencoba dulu bagaimana kita menggunakan Flash ya. Jadi sebelum kalian apa namanya ngoding menggunakan Flash, silahkan kalian install dulu Flash-nya dengan Python-nya di komputer kalian atau di laptop kalian masing-masing gitu ya. Nanti untuk link cara instalasinya nanti saya akan ditambahkan di deskripsi. Jadi untuk ngoding Flash sendiri di sini sudah disediakan oleh Flash-nya sendiri. Jadi untuk dokumentasinya itu udah ada gitu. Jadi kita tinggal search aja di Google dokumentasi Flash. Oke. Ini yang paling atas ya 3.0. Klik. Nah, di sini kalau misalnya kalian bingung ya, bingung kok bahasa Inggris semua. Nah, jadi coding itu tidak akan terlepas dari bahasa Inggris gitu. Jadi debugnya itu semuanya bahasa Inggris. Jadi di sini gunanya translate yang ada di Chrome gitu. Jadi kita memanfaatkan sebuah teknologi. Jadi kita tinggal aja klik untuk translate. Udah jadi bahasa Inggris semua. Jadi bahasa Indonesia semua kan. Jadi itulah eh, kalian tinggal search aja di YouTube ya bagaimana cara memunculkan Google Translate untuk Chrome ya. Itu pasti ada. Kita lanjut ya ke codingannya. Jadi di sini ada buku panduannya. Nah, ini yang saya senang dari pemrograman itu pasti ada panduan penggunaannya. Jadi kalian di sini dipaksa untuk apa namanya? Untuk membaca ya. Jadi jika kalian ingin bisa sebuah aplikasi ya baca dulu dokumentasinya supaya tahu bagaimana alur dari aplikasi tersebut ya atau bahasa pemrograman tersebut. Jadi saya sarankan untuk apa namanya membaca terlebih dahulu sebelum kalian ngoding gitu.
Oke, kita langsung saja ya. Jadi untuk instalasi kita lewati saja terlebih dahulu. Ya, aturan dari awal ya, tetapi ini untuk tampilan saja untuk. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi minimal ini. Oke, setelah masuk translate aja ya, biar lebih mengerti. Oke, jadi di sini sudah ada panduan. Jadi kalian tinggal mengcopy saja ini form flex ini sampai sini sampai hello world. Ctrl C. Dan di sini kalian Ctrl V di sini di app.py ya. Di situ kalian save. Nah, untuk memunculkan terminal ini biasanya untuk pemula biasanya masih mencari-mencari untuk terminalnya. Jadi untuk terminal bisa dilihat dari view. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini sudah langsung muncul terminalnya ya. Kita bisa gedekan, bisa kecilkan ya. Gitu. Jadi untuk merun Flash, kalian tinggal ketik saja keywordnya Flash spasi run spasi, bisa kalian tambahin debug. Jadi nanti fungsinya debug ini nanti akan memunculkan sebuah apa ya, debugnya itu ada di mana gitu ya. Langsung kita enter saja. Lalu di sini sudah muncul sebuah running on HTTP ya. Jadi sini sudah ada link eh, apa namanya, linknya. Kalian tinggal pencet saja kontrol sesuai dengan ini ya. Kontrol dengan klik. Nah, jadi dia sudah mengeran ya di sini. Hello World dengan linknya ini ya 127 dengan IP ya. Justru kita kembali di sini, kita bisa ubah ini apa saja ya, misalnya saja. Situ kita refresh, nah apa saja gitu. Jadinya seperti itu ya. Nah, karena kita di sini akan membuat sebuah tampilan terlebih dahulu, tentunya kita membutuhkan sebuah file index.html ya. Jadi kita buat file tampilan itu di bagian template-nya. Jadi kita masuk klik template-nya. Setelah itu kita klik kanan, kita new file. Jadi kita buat saja index.html dan ini wajib HTML ya untuk extensionnya. Kalau untuk nama filenya terserah, tetapi untuk extensionnya itu harus HTML. Nah, untuk apa namanya, agar dia itu meran indeks HTML-nya ini itu bagaimana? Kita lihat di dokumentasinya kembali. Kita baca dokumentasinya. Jadi ya itu kita dipaksa untuk membaca gitu ya. Kita lihat ke bawah. Oke, ini bukan. Oke, ini bukan juga. Ini bukan juga, bukan. Oke, kita ke bawah. Terus, nah ini dia. Untuk merender sebuah template. Jadi caranya bagaimana? Kalian tinggal klik ini saja. Copy ya maksudnya. Copy. Kembali ke codingannya. Kita koma. Kita nah, tambahin render template. Oke. Setelah itu, kalian tinggal kembali lagi ke sini. Kalian copy yang ini. Return render template ini. Kita Ctrl C. Kembali ke codingannya. Kita kasih klik. Nah, setelah itu kan pasti error nih. Nah, kita hapus saja yang tidak perlu. Dan ini kita ganti saja hello world ini menjadi index. Udah. Seperti itu. Nah, jadi gunanya app ini untuk meroot atau mengarahkan filenya itu kemana gitu ya. Jadi ini return render template. Nah, ini adalah nama filenya gitu ya. Kita bisa ubah sesuai dengan indeksnya ini ya. Kita ubah dengan nama index.html. Nah, ini udah jadi apa belum nih? Ya, kita coba saja ya. Kita coba run. Apakah debug? Oke, debug ya di sini ya. Di bagian indeks HTML-nya. Coba kita lihat. Oke. Nah, oke, jadi kenapa tadi itu ada
error, ternyata di foldernya ini salah ya. Kita rename saja. Kita coba templates. Nah, templates ya ke bahasa Inggris. Oke, kita coba run. Coba kita run ya. Mana ya? Oke, ini. Nah, baru mau ya. Oke. Jadi penamaan juga harus benar ya guys ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi kalau sampai salah ya kayak tadi itu. Index not found. Not found itu artinya itu tidak ada gitu, tidak ketemu. Karena dia tidak bisa membaca atau maksudnya salah kamar lah gitu lah. Jadi ya itu kalau salah kamar kan biasanya dicari nggak ada itu barang yang kita cari. Seperti itulah ya maksudnya ya. Jadi kita langsung saja masuk ke indeksnya ya. Hello nih ya. Kalau misalnya kita ganti misalnya board, misalnya kita kasih H1 aja, satu, H1. Jadinya seperti apa ya? Misalnya Bismillah. Kita save, kita masuk ke sini. Oke nih, muncul ya. Kalau H1 itu gede ya, jadi tulisan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian desainnya gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah navbar terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat langsung dokumentasinya dari Bootstrap. Nah, untuk mencari dokumentasi Bootstrapnya, kita tinggal masuk saja ke sini lagi, ke Google. Kita tanya bah Google ya, Bootstrap. Nah, ini kita pasti ya mau pakai Bootstrap 5, 4, 3 itu terserah kalian. Kita pakai Bootstrap 5 saja yang terbaru, biar kita update gitu ya. Kita masuk Indonesia saja. Ini pun sama itu ya. Di sini sudah ada dokumentasinya, tinggal kalian mau membaca atau tidak itu ya. Nah, di sini untuk template pemula kita copy saja menyalin. Pasti tampilan awalnya pertamanya pasti kayak gini langsung kalau Bootstrap 5 ya. Di sini kita sudah disediain CSS-nya, JavaScript-nya. Eh, ini tanpa kalian mendownload pun bisa gitu karena di sini menggunakan link ya. Jadi kalau misalnya link ini kita buka, kita coba buka ya. Ini isinya codingan semua gitu ya. Jadi di sini Bootstrap ini sangat membantu lah untuk developer front end. Nah, jadi sangat membantu sekali gitu. Jadi ada bundle ya, misalkan JavaScript-nya. Coba kita coba dulu nyalin. Kita masuk ke codingannya. Kita Ctrl V saja. Jadi kalian itu tidak perlu menulis dari awal itu type HTML hide itu tidak perlu. Jadi Bootstrap sudah apa namanya udah menyediakan gitu ya. Kita coba run. Nah, tadi kita run 1 2 3 klik oke. Sudah tertera ya hello world. Biasa ini yang tertera di sini hello world. Kalau misalnya kita ganti ini Bismillah lagi. Bismillah. Kita coba oke jadi ya Bismillah. Oke. Jadi kita akan membuat navbarnya terlebih dahulu, atasnya dulu. Ya, kita di sini kita fokus ke front end-nya saja ya. Untuk tampilnya lain nanti saja gitu. Kita fokus ke front end home-nya. Kita hapus saja yang Bismillah ini. Jadi di sini yang harus kalian pahami, kita hapus-hapus yang tidak perlu ini. Oke. Jadi untuk developer yang harus dipahami awal itu adalah kita melihat di sini ada strukturnya ya. Di sini ada head, ada meta, ada title, ada body. Nah, kalian harus tahu dulu di mana ketika kalian ingin memunculkan sebuah tampilan itu ada di bagian apa gitu. Jadi kalian harus baca dulu tadi dokumentasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau menampilkan sebuah tampilan ya kalian harus ada di lingkup body gitu ya. Jadi di sini ada pembuka body dan harus ada di penutup body gitu. Jangan kalian menulis di bawah sini gitu. Pasti tidak akan muncul gitu. Apalagi kalian menulis di sini itu tidak akan muncul gitu untuk tampilannya. Untuk memunculkan title kalian bisa menulis di sini
title itu yang di mana sih? Coba kita tes saja. Tes. Oke, sudah ya, kita save. Kita coba ke ininya, ke aplikasinya. Kita coba refresh. Nah, untuk title tadi ini, dia akan muncul di bagian sini ya. Kita hapus saja. Nah, dia akan muncul di bagian sini. Nah, ini tes gitu. Jadi title itu gunanya untuk itu. Jadi kita buat saja di sini titlenya dengan uji coba. Oke, kita refresh. Udah ya, udah muncul dengan uji coba. Nah, karena di sini kita akan membuat sebuah navbar, jadi kita langsung saja menuju ke dokumentasi Bootstrap-nya kembali. Nah, di sini kalian tinggal tulis saja di sini. Tidak perlu cari-cari kayak tadi ya. Kita tinggal tulis saja navbar. Oke, enter. Oke. Oke, bentar. Dan di sini sudah disediakan ya. Sudah disediakan template-templatenya. Jadi untuk contohnya ini kalian bisa unduh gitu, lebih enaknya kayak gini. Kalian unduh contohnya. Oke, kita tunggu sampai dia unduh. Sudah terunduh, kita masuk ke download. Ini Bootstrap ya. Kita klik kanan, kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak file. Oke. Nah, kita tinggal lihat saja di sini. Nah, di sini sudah ada semuanya. Kalian mau bikin navbar, kalian mau bikin sliding, kalian mau bikin apa namanya? Tampilan slide-nya atau tampilan home-nya. Di sini sudah ada semua. Jadi kita klik saja, coba satu ya. Kita coba ini. Nah, ini. Jadi semuanya sudah ada di sini gitu ya. Jadi kalian tinggal mengeksplor saja gitu. Tapi kita akan mencoba dari websitenya saja gitu ya. Tapi kalau mau lebih enak lagi, kalian tinggal lihat di sini saja gitu. Kalian tinggal download kayak tadi, ekstrak, habis itu kalian tinggal explore gitu ya. Tapi kita akan mencari dari sini saja. Dokumentasi, kita cari navbar, navbar. Oke, nah ini ya. Kita baca ke bawah konten ini. Di sini untuk navbarnya tinggal sesuaikan saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Kalau saya lebih suka ya, kalau nggak yang lebih kalian suka itu mana gitu ya. Kita coba cari mana ya yang ada logonya. Oke, bentar. Hmm. Kita coba yang simpel dulu aja ya. Yang ini boleh. Kita salin saja. Seperti tadi, salin. Masuk ke codingannya. Kita taruh di body ya. Di body. Habis itu kita Ctrl V. Setelah itu kita save. Kita coba refresh. Ini kosong ya. Tadi kosong ya. Coba kita refresh. Nah ini. Dia sudah muncul. Nah, di mana enaknya juga Bootstrap di sini ya. Jadi untuk tampilannya itu sudah responsif. Nah, jadi ini yang paling saya suka dengan Bootstrap. Dia sudah responsif dengan mau dibuka menggunakan handphone, dengan device yang lain, dengan ukuran layar yang lain dia sudah menyesuaikan gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk navbar oke, cukup ya. Oke, kita akan coba ubah sedikit di bagian ini ya, bagian tampilannya. Jadi di sini kita bisa ubah navbarnya, lebih suka di strongin aja karena ini logo ya. Maksudnya strong itu dia uh, dipertebal gitu tulisannya. Kita ubah juga navbarnya menjadi uji. Coba kita kasih underscore. Oke, save. Coba klik. Wah ini ya, dia udah board. Oh, kurang menarik ya. Kurang menarik berarti kita
uji ini board aja ya. Uji dengan ininya, cobanya tidak board. Nah, seperti ini bisa lah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mengganti background ininya nih, belakang ini gampang saja, kalian tinggal cari di nav paling atas dengan BG. BG itu background ya. Jadi kita bisa ganti subcache ya. Kita coba. Nah, ini sudah berubah ya. Tapi saya lebih suka yang tadi ya, like. Jadi dia lebih smooth. Maksudnya lebih smooth ya. Nah, ini untuk search ini kayaknya kita tidak perlu, kita bisa hapus saja ini. Kita coba search. Ini ya. Form ini kita hapus, form compose. Kita reload. Nah, ini dia sudah hilang. Lalu drop down juga kita tidak perlu. Di sini kita UL sampai UL. Masih ada, masih ya. Ini nih dari LI ke LI ya. Sorry salah. Nah, setelah itu kita akan ubah ini. Kita bahasa Inggris saja. Ini home. Ini kita ganti boat aja. Boat. Dan ini yang terakhir. Nah, ini kalau kalian nggak mau nih tulisannya kayak gini, disable kayak gini, kalian tinggal hapus saja ini. Udah, area disable ini itu ini kita hapus tuh. Ini tetap bikin ini kita hapus. Setelah itu kita disable, kita ubah menjadi data, itu aja. Nah, udah ya. Ini simpelnya ya, simpelnya. Nah, untuk navbar mungkin cukup sekian dulu ya untuk video pembuatan kali ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya lagi. Jadi ini untuk pembuatan navbar saja, dan untuk bagaimana kalian membuat sebuah folder, lalu kalian bagaimana penerapannya dari awal sampai akhirnya. Dan ini kita baru nyampe di navbar. Jadi untuk kelanjutan untuk pembuatan yang lain-lainnya dengan desain-desain yang lainnya itu di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Terima kasih.